Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kehidupan ini ibaratnya sebuah sekolah yang disebut dengan sekolah kehidupan. Dalam sebuah sekolah tentu ada ujiannya, supaya ketika dia lulus dalam ujian, dia akan naik kelas atau naik tingkat, next level. Tetapi ketika dia gagal, dia akan mengulangi proses yang sama. Dia harus belajar pelajaran yang dia tidak lulus tersebut. Nah, ujian dalam kehidupan kita orang percaya itu bisa berupa badai. Badai dalam kehidupan kita bermacam-macam. Mungkin dalam kegoncangan dalam ekonomi rumah tangga atau sakit penyakit. Ada banyak hal dalam badai topan dunia ini yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Seperti lagu sekolah minggu yang menggambarkannya seperti ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dalam suatu perumpamaan Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita. Dalam Matius 4 ayat 20, Matius 7 ayat 24 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, yang membedakan dua orang ini, mereka sama-sama belajar. Mereka sama-sama mengenal firman Tuhan dan mendengarkan Yesus berbicara di atas bukit, berkhotbah di atas bukit. Mereka sama-sama mengerti. Tetapi yang membedakan adalah yang satu disebut orang bijaksana dan yang lain disebut orang bodoh. Orang bijaksana itu adalah seperti ketika ia menghadapi PHK umpamanya, penurunan penghasilan, maka dia akan mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan memberikan ide kreatif untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi orang bodoh, dia akan mengeluh, dia akan ngomel, kok bisa seperti ini. Lalu badai yang kedua, mungkin sakit penyakit, mungkin segala hal yang menyakitkan terjadi. Orang bijaksana akan berkata, Tuhanlah andalanku. Dia pasti mengadakan mujizat dan dia berseru kepada Tuhan. Tapi orang bodoh, ingat responnya, dia akan putus asa, dia akan berkata, kok gini sih Tuhan. Lalu ada lagi, mungkin dia dijelek-jelekan orang. Ada seseorang yang memfitnah, ada seorang yang menusuk dari belakang. Maka respon orang bijaksana adalah dia memaafkan, dia mengampuni, dan dia memberkati dan mendoakannya supaya dia diberkati. Tetapi orang bodoh, dia akan mengumpat, dia akan marah, dia akan balas dendam, bahkan mengutuki dan berkata, mudah-mudahan engkau celaka. Nah, ketika orang yang berbuat jahat ini mendapatkan celaka, orang bodoh ini akan bersorak-sorai dan berkata, syukurin, rasain. Atau ketika dia mendengarkan persembahan, misalnya disuruh persembahan, persepuluhan, memberi dan menabur. Respon orang bijaksana, dia akan melakukan meskipun sakit. Tetapi respon orang bodoh, dia akan berkata dengan akal pikirannya, kalau aku memberi, apa yang buat bayar uang sekolahan atau kontrakan atau cicilan? Itu respon orang bodoh. Nah, di sini kita diperhadapkan, apakah engkau orang bodoh atau orang bijaksana? Alkitab juga menjelaskan kepada kita dari Efesus 5 ayat 14. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Di masa-masa work from home atau stay at home ini,
Kita jangan bilang, wah mumpung ada waktu, saya akan lihat drakor, berjilid-jilid, berseri-seri, atau sinetron, atau main game online, atau belajar lagu-lagu dunia. Tetapi ketika ada situasi seperti ini, orang bijaksana akan menyikapinya dengan berdoa, bertekun bersehati, dan banyak belajar firman Tuhan, akan lebih intim dengan Tuhan, dan akan banyak diam dalam hadirat Tuhan. Mana responmu? Apa yang kau lakukan? Mari kita berdoa. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Hamba berdoa, penuhkan hamba-Mu dengan Roh Kudus, sehingga memampukan mereka menjadi orang-orang bijaksana yang melakukan segenap firman-Mu dan berdiri teguh di tengah badai goncangan yang melanda mereka hari-hari ini. Hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, percaya mereka kepada Engkau, sehingga ketika mereka menghadapi pencobaan, mereka menang, mereka sembuh, mereka mengalami pemulihan, dan mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.